Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qawiyyu sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fi wujudihi karamul wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina nuril anwar. Amin Pak. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar. Amin. Wasirril asrar. Amin. Watiryatil aghyar. Amin. Miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadil mukhtar. Wa alihil adhar. Wa ashabihil ahyar. Adadan yamli afdali. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala fi haditsil ukhra, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Yang terhormat, yang sama-sama kami hormati para alim ulama, para hujjaj, al-khas, ayahanda tercinta Abah Syekh Haji Humaidillah, semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, amin. Selalu diberikan umur yang panjang, amin. Dan selalu dimudahkan dalam segala urusan-urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga saya selaku anaknya selalu diberi istiqomah dalam mencari ilmu, diberikan ketampanan, diberikan kegantengan yang menawan, diberikan calon istri yang soleh dan solehah. Yang terhormat para hadirin wal hadirat, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur, walaupun dihitung menggunakan kalkulator yang paling manjur, yang biasa digunakan oleh alangkah indahnya nikmat Allah tak akan terhitung. Nah, kita sebagai hambanya patut bersyukur agar kita tidak termasuk orang-orang yang salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam. Beliau adalah seorang guru tidak bergaji, seorang pejabat tanpa sertifikasi, seorang direktur tanpa remunerasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita duduk di sini semuanya pada malam hari ini untuk merayakan hari lahirnya seorang panutan, seorang pemimpin kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan tanggal 12 bulan Rabiul Awal, yang mana kita selaku umatnya, umat Islam, setiap bulan Rabiul Awal pasti merayakan yang namanya Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kitab Hawashi Syarwani karangan Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, Inna afdalul layli laylatul maulid syarif, summa laylatul qadri, summa laylatul jum'ah, summa laylatul isra.
Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya, kata Imam Syafi'i, sungguh malam yang paling mulia, malam yang paling utama, malam yang paling agung adalah malam kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru malam Lailatul Qadar, kemudian malam Jumat, kemudian malam Isra dan Mi'raj. Kita selaku umatnya harus bergembira, Pak. Kita selalu umatnya harus bersyukur atas lahirnya, atas hadirnya sesosok baginda Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Nabi Muhammad, ketika malam 12 Rabiul Awal, ibunda baginda Nabi Muhammad Siti Aminah melahirkan seorang yang paling mulia. Ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad ke dunia, para malaikat bergembira, para malaikat bertasbih kepada Allah, para malaikat beristighfar kepada Allah untuk menyambut hari lahirnya manusia yang mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bidadari yang sudah cantik, mereka berdandan lebih mempercantikkan dirinya ketika malam kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung-burung bernyanyi, burung-burung berkicau ketika hari lahirnya baginda Nabi. Bukan manusia aja yang gembira, Pak. Ketika hari lahirnya Nabi, bukan manusia aja yang gembira, bukan manusia aja yang senang, tapi hewan, tumbuhan, semua bertasbih kepada Allah untuk menyambut hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Illa iblis, kecuali iblis. Ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad, iblis tidak senang, iblis tidak rela, iblis berteriak, iblis menjerit atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat dijelaskan, ketika itu iblis datang sama Nabi Muhammad, Pak. Ketika iblis sudah ada di depannya Nabi, iblis berkata, ketika iblis sudah ada di depannya Nabi ngomong sama iblis, wahai iblis, siapakah musuh yang paling besar menurutmu? Siapakah musuh yang paling engkau takutkan? Siapakah musuh yang paling susah ditaklukkan oleh engkau? Lalu iblis menjawab, anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad. Engkau adalah musuh terbesarku, engkau adalah musuh terberatku, kata iblis. Lalu Nabi Muhammad berkata kembali, setelah aku siapa wahai iblis? Setelahmu adalah anak cucumu, setelahmu adalah keturunanmu wahai Muhammad. Jadi Pak, kalau ada orang, ada manusia nggak senang sama habaib, nggak senang sama ulama, nggak senang sama anak cucunya Nabi, nggak senang sama keturunannya Nabi, berarti itu kan manusia, itu iblis, saudara-saudara. Ada orang menjarahin habaib, ada orang menjarahin ulama, benci sama keturunannya Nabi, sering mencaci maki habaib, berarti itu bukan manusia, iblis itu, saudara-saudara. Wujudnya doang manusia, tapi hatinya hati iblis. Oleh karena itu ketika kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad harus bersyukur atas adanya Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu Nabi Adam alaihissalam, beliau iri dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata, Nabi Adam alaihissalam, beliau iri dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Iri kenapa? Kata Nabi Adam, aku iri dengan umatnya Nabi Muhammad. Aku iri dengan umat Nabi Muhammad karena ketika aku berbuat salah, kata Nabi Adam, Allah tidak mengampuni dosaku, Allah tidak menerima taubatku kecuali aku berada di kota Mekah, kata Nabi Adam. Tapi umat Nabi Muhammad, mereka melakukan dosa setiap hari, mereka melakukan maksiat setiap hari, mereka meminta ampun dimanapun tempatnya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabi Adam, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam melanggar satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan, Nabi Adam dan Siti Hawa ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah berkata, wahai Adam, makan sepuasmu yang ada di surga ini. Makanan apapun kamu makan, minuman apapun kamu minum, tapi satu perintahku, jangan kamu makan pohon ini, jangan kamu makan buah ini, yakni buah ini. Nah ketika itu Nabi Adam melanggar perintah Allah. Nabi Adam memakan buah ini dengan istrinya Siti Hawa karena godaan setan.
Ketika itu Allah turunkan Nabi Adam ke bumi,